Welcome in channel YouTube Abbas.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Abbas.com. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara menjalankan aplikasi perekam layar yaitu Bandicam dan cara-cara setting di pengaturannya buat pemula. Dan buat kalian yang belum mempunyai aplikasi tersebut, kalian bisa mendownload di video yang sudah saya sertakan di deskripsi. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke tutorialnya, mohon dukungannya buat kalian yang belum subscribe. Silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari video-video Abbas yang terbaru. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Abbas.com. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pengaturannya daripada aplikasi Bandicam, kita buka dulu aplikasinya. Nah, seperti ini logo dari aplikasi tersebut. Kita buka di sini. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi perekam layar yaitu Bandicam. Dia akan seperti ini. Dan kalau kita mau merekam, kalian tinggal tekan di sini. Namun sebelum kalian merekam aktivitas di PC kalian atau di perangkat kalian, kalian harus tentukan dulu mode rekaman yang kalian pilih. Karena kalau kalian tidak memilih mode rekaman, maka di sini dia tidak bisa untuk merekam. Contoh nih. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini, gagal merekam karena mode rekaman belum dipilih. Oke, untuk itu saya akan memberitahukan cara untuk memilih mode rekaman. Di sini terdapat mode rekamannya yaitu area kotak, layar penuh, sekitar tikus dan yang lainnya. Oke, kalian juga bisa menentukan pilihannya di sini. Ini di sini kalian ini di logo ini kalian bisa klik ini. Oke, maka di sini terpampang beberapa pilihan untuk mode rekamannya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu untuk mode rekamannya. Dan yang ini, pilih area rekaman. Kalau mode ini, kalau kita memilih mode ini, maka kita bisa menentukan panjang lebarnya dari yang akan kita rekam. Saya berikan contoh. Saya klik ini. Nah, di sini di pop-up Bandicam itu terdapat warna biru. Nah, itulah lebar dari perekaman yang akan kita ambil di situ. Ini kalau kita mengarahkan kursor kita di dalam pop-up aplikasi Bandicam ini. Tapi kalau kita mengarahkan ke pojok kanan atas, maka nanti mode rekamannya dia akan full satu layar di perangkat kita. Dan kita juga bisa menentukan sendiri untuk panjang lebarnya dari mode rekamannya. Contohnya, kalau kalian sudah mengarahkan di mana kalian akan menentukannya, kalian tinggal klik kiri lalu tahan lalu tarik. Sebagai contoh, nih saya klik kiri lalu saya tarik. Nah, tahan, lepaskan. Nah, inilah mode rekaman yang kita tentukan sendiri secara manual. Nah, ini mode rekamannya. Dia nanti yang akan terekam dia hanya sebatas di dalam kotak ini. Oke, ini untuk mode rekaman yang pertama. Lalu untuk mode rekaman layar yang kedua yaitu kotak. Nah, kalau kita memilih ini, maka kita diberikan beberapa pilihan. Di sini kalian silahkan tinggal pilih dengan area rekaman yang seperti apa. Kalau kalian sudah menentukan, kalian tinggal klik di mana kalian memilihnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu di mode layar penuh. Kita tarik ke bawah ini. Nah, layar penuh ini maksudnya kalau kita memilih mode ini, maka semua tampilan layar di perangkat kita akan terekam semua. Dan ini secara otomatis, kita tidak bisa menyeting secara manual. Oke, untuk yang ini mungkin jelas, dan saya sering menggunakan mode untuk yang layar penuh ini. Oke, lalu kita lihat lagi ke bawah yaitu sekitar tikus. Untuk pengaturan ini hampir sama dengan pengaturan yang ini, yang layar kotak ini. Kita diberikan pilihan untuk memilih mode rekaman seperti apa.
Kalau kalian sudah menentukan pilihannya, kalian tinggal klik saja. Oke, di sini saya karena untuk sebagai contoh saya akan memilih mode rekaman layar penuh. Maka saya akan klik di sini. Oke, maka tampilan pertama akan seperti ini, dan di sini sudah berubah. Dia sudah di ini yang warna merah ini tulisan rek ini dia sudah aktif. Kalau kita mau merekam, kalian tinggal klik di sini. Oke, ini untuk mode layar perekamannya. Lalu kita pergi lagi ke pengaturan umum di sini. Nah, di sini ada opsi untuk hasil rekaman, maka dia akan kalau tertulis seperti ini, maka hasil rekamannya nanti dia akan tersimpan di sini di drive C user abbas.com download. Dan untuk kalian bisa menentukan di mana kalian akan menyimpan daripada hasil rekaman tersebut. Kalau kalian ingin merubahnya, kalian bisa klik yang di sini ada titik 3 di sini, kalian klik. Oke, silakan kalian tentukan di mana kalian akan menyimpan dari hasil rekaman tersebut. Karena di sini saya memilih penyimpanannya di unduhan. Oke, kalau sudah kalian klik, lalu kalian ke ini pilih folder. Oke, maka nanti hasil rekamannya akan tersimpan di sini. Oke, kita ke bawah lagi. Ini jendela Bandicam selalu di atas. Nah, kalau kita memilih yang ini, kalau kita menceklis ini, maka nanti saat perangkat kita aktif, maka pop up daripada aplikasi ini dia akan muncul seperti ini. Kalau kita mengaktifkan, nah kalau kita mencentang ini, maka saya tidak mengaktifkan jendela Bandicam selalu di atas karena untuk memudahkan saya untuk menelusuri ke aplikasi yang lain. Oke, untuk kalian bisa ikuti pengaturan yang saya berikan di pengaturan ini. Oke, lalu kita ke bawah lagi. Ciutkan Bandicam ke trash saat dihidupkan. Nah, ini saya di sini pengaturan saya kasih centang karena apa? Nanti saat perangkat kita aktif, maka pop up dari Bandicam ini dia tidak tampil di sini, tidak tampil seperti ini. Dia akan hilang. Dia hanya tampil logo di taskbar Pixi kita. Contohnya, nah akan tampilannya akan seperti ini apabila perangkat kita aktif. Nah, kita kalau mau menggunakannya, kita tinggal ke taskbar di sini. Nah, di sini ada logo Bandicam ini yang hijau ini. Nah, kalau kalian mau menggunakannya, kalian tinggal klik ini. Nah, maka akan muncul pop up seperti ini. Nih, ini untuk pengaturan ciutkan Bandicam ke trash saat dihidupkan. Oke, lalu kita ke bawah lagi, yaitu hidupkan Bandicam saat video berjalan. Nah, mungkin kalian sudah paham. Dan ini kalau kita memilih yang ini, kita menceklis ini, maka saat kita menghidupkan perangkat atau menghidupkan video kita, maka aplikasi ini sudah standby di taskbar sesuai dengan pengaturan yang kita pilih di sini. Oke, untuk pengaturan umum saya rasa cukup. Lalu kita ke pengaturan ke video. Di sini kita klik di sini. Oke, maka akan muncul pop up seperti ini. Di sini tombol rekam berhenti. Ini kalau kita menceklis ini, maka di sini akan muncul ini tulisan CTRL, dan ini tergantung dari pilihan kita. Maksudnya kalau kita menekan tombol CTRL di keyboard, maka tombol rekam berhenti ataupun memulai. Nah, saya tidak memilih versi ini karena saya langsung di aplikasi ini. Oke, dan juga begitu juga di bawahnya tombol jeda. Ini sama juga pengaturannya seperti di sini. Untuk kalian silakan kalian memilih dari kalian apa yang kalian suka. Kalau kalian ingin menggunakan mode rekaman tombol, kalian bisa checklist di sini. Oke, lalu kita ke bawah lagi, tampilan kursor kritikus. Nah, ini kalau kita menceklis, nah maka di sini di logo atas ini, maka dia akan berwarna putih. Ini maksudnya kalau kita mengaktifkan ini berarti nanti kita lihat, kita klik di sini. Nah, ini untuk gambar kursor ini dia akan muncul kalau kita mengaktifkan, tapi kalau tidak muncul. Nah, seperti itu. Nah, kita aktifkan, maka nanti
hasil rekamannya nanti akan ada tanda ini, tanda kursor ini. Lalu kita ke bawah lagi, tambahkan efek klik. Nah di sini kalau kita menceklis ini, oke, maka akan muncul dua warna ini. Nah maksudnya untuk ukuran ini kalian bisa setting di sini. Nah silahkan kalian pilih untuk ukurannya. Lalu di sini warna klik kiri, di sini ada warna merah. Kalau kita mengklik warna di mouse di klik kiri, maka akan muncul warna merah. Contohnya nih. Nah, saya mengklik kiri, maka akan muncul warna merah. Begitu juga sebaliknya, warna klik kanan, dia akan muncul warna biru. Seperti ini. Oke, ini saya aktifkan. Lalu ke bawah lagi, yaitu tambahkan efek sorotan. Kita checklist ini. Nah, di sini terdapat di kursor ini ada lingkaran warna merah. Nah, ini adalah efek dari sorotan tersebut dan dia akan mengikuti dari kursor ini. Oke, untuk warna di sini untuk warna merah. Oke, karena biar terlihat jelas. Oke, untuk ukuran kalian bisa rubah di sini. Nah, untuk warna apabila kalian ingin menggantikan, kalian tinggal klik aja di warna. Ini untuk semuanya. Kalau kalian ingin menggantikan warna tersebut. Oke, ini saya ganti warna sorotan warna biru. Oke, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, lalu ke bawah lagi, putar suara klik tikus saat merekam. Maksudnya ini kalau kita mengklik kiri, maka dia akan bunyi kalau kita mengaktifkan ini. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita klik kanan, maka dia akan bunyi kalau kita mengaktifkan yang ini. Nah, sebagai contoh, nah ini saya mengklik kiri, maka dia akan berbunyi. Begitu juga kalau kita mengklik kanan, dia akan berbunyi seperti ini. Kalau sudah, nanti kalau ini sudah kalian setting semua, kalian tinggal tekan OK. Lalu kita pergi lagi ke logo. Nah, untuk logo ini kalian untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di video saya yang lainnya, karena saya tidak bisa menjelaskan di sini, nanti akan terlalu panjang. Begitu juga untuk yang di teks. Untuk di teks kalian bisa lihat video saya yang lainnya. Oke, lalu kita ke opsi. Nah, untuk di opsi ini prioritas rekaman. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalian bisa klik yang tanda di sini sebelah kanan ini. Nah, kalian silahkan pilih untuk prioritas rekamannya. Normal, prioritas nih di sini beberapa pilihan. Silahkan kalian pilih. Oke, lalu kita ke bawah lagi, putar efek suara saat memutar atau berhenti. Nah, di sini kalau kita menceklis ini, maka nanti akan muncul suara, akan muncul efek suara daripada rekaman tersebut. Maka ini saya centang. Silahkan kalian ikuti langkah yang saya lakukan ini. Oke, untuk mode rekaman layar. Nah, di sini untuk mode rekaman layar di sini ada penjelasan tampilkan hitung mundur sebelum memulai merekam. Kalau kita mengaktifkan ini, maka saat kita merekam, maka nanti akan muncul hitungan mundur 1, 2, 3 seperti itu, baru mulai merekam. Itu kalau kita mengaktifkan. Oke, pakai mode rekaman yang disempurnakan, dan ini karena saya menggunakan Windows 8 maka saya memilih yang ini. Dan untuk mode rekaman game, dan ini karena saya ini nanti juga saya akan jelaskan di video saya yang lainnya. Kalau sudah kalian semua ini kalian lakukan, kalian tinggal tekan OK semuanya. Oke, lalu di sini untuk saya memberikan contoh yang lainnya di sini. Nah, kalian di sini tambahkan mikrofon. Oke, nah di sini untuk suara. Nah, rekam suara, dan ini maksudnya kalau kita mengaktifkan ini, maka rekaman suara yang ada yang keluar dari perangkat kita, dia akan terekam di rekaman ini, di aplikasi ini. Nah, untuk itu maka saya pilih untuk merekam suara dan simpan rekaman suara ketika merekam. Dan ini kalau kita mengaktifkan ini, maka nanti dia akan tersimpan terpisah dari video rekaman hasil rekaman ini. Ini saya tidak pernah lakukan. Silakan kalian, kalau kalian ingin menyimpannya tersendiri juga nggak apa-apa, silakan kalian checklist.
Oke, lalu untuk ke bawah alat utama, standar alat suara. Dan di sini untuk standar alat suara kalian bisa, untuk alat utama kalian bisa pilih di sini. Nah, untuk speaker, mic, mikrofon. Karena saya tidak menggunakan mikrofon, maka saya menggunakan alat standar suara, dan saya menggunakan dengan media lain, yaitu dengan HP untuk merekam suara dari vokal saya ini, maka saya pilih alat suara. Kalau kalian ingin merekam memilih yang speaker ini, maka nanti suara yang masuk di speaker itu maka dia akan terekam. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian memilih mikrofon, suara yang masuk di mikrofon dia akan terekam. Oke, itu selanjutnya ke bawah alat kedua, mikrofon. Nah, ini karena saya tidak menggunakan mikrofon maka saya matikan, dan kalian bisa pilih di sini. Nah, di sini standar alat suara dia sama pengaturannya seperti yang di atas. Silahkan kalian pilih sendiri. Oke, kalau sudah, lalu kalian tekan oke. Lalu kita pergi lagi ke di sini untuk yang overlay kamera web. Nah, kalian klik di sini untuk pengaturannya. Nah, di sini untuk kamera web, maksudnya kalau kalian mengaktifkan ini, maka nanti kalau perangkat kalian didukung ada kameranya, maka nanti hasil rekaman kamera tersebut dia akan muncul di sini. Ini ada kotak kecil ini, dan yang warna hitam inilah hasil rekaman dari aplikasi ini. Kalau untuk yang kotak kecil ini adalah hasil pengambilan gambar atau video dari kamera di perangkat kalian. Oke, untuk pengaturannya kalian bisa klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian mengaktifkan, maka ini adalah video dari saya, karena saya mengaktifkan tadi itu kamera web. Dan untuk penempatannya ini kalian bisa atur, bisa pilih di sini, mau di atas. Nah, maka dia akan pindah ke atas, lalu ke bawah, ke samping, atau full gitu loh. Nah, untuk besaran ini kalian bisa atur sendiri. Untuk bisa atur untuk besar kecilnya kalian bisa atur di sini. Nah, kalian bisa besarkan atau kecilkan, dan untuk posisi juga kalian bisa atur di sini. Nah, di sini. Oke, untuk ini mungkin kalian jelas. Dan kita ke bawah, gunakan Chrome Key. Ini kalau kalian mengaktifkan ini maksudnya adalah semacam green screen. Itu kalau kalian menggunakan background di belakang kalian itu menggunakan warna yang mencolok satu warna, contoh misal menggunakan warna green. Nah, nanti kalau kita mengaktifkan ini, maka yang akan muncul adalah hanya orangnya saja. Untuk background dia mengikuti daripada ini untuk hasil rekaman ini, seperti dalam permainan game. Nah, itu ada naratornya. Oke, untuk ini kalau kalian sudah mengaktifkan ini semua, maka kalian tekan oke. Oke, di sini sudah untuk web gitu, logo sudah, untuk logo juga kalian bisa lihat di ini. Oke, lalu kalian tekan oke. Oke, baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk perekamannya. Untuk kamera web saya tidak aktifkan, untuk kalian silakan kalian mengaktifkan, tidak apa-apa. Oke, saya akan berikan contoh untuk cara merekamnya. Oke, kalian bisa klik di sini. Nah, ini sedang proses perekaman. Oke, ini kita ciutkan agar kita bisa merekam di yang lainnya. Oke, ini kita ciutkan, klik di sini. Lalu silakan kalian menuju kemana yang akan kalian rekam. Oke, sini karena sebagai contoh maka saya membuat yang pendek saja. Oke, saya akan pergi ke sini. Oke, lalu sudah. Nah, untuk menghentikan rekaman ini kalian menuju ke taskbar di sebelah kanan bawah ini yang ada logo Bandicam ini. Kalian menuju ke sini, lalu kalian klik. Nah, lalu akan muncul pop up seperti ini. Lalu kalian klik yang ini yang ada warna merah bundar ini, bulat ini, kalian klik. Oke.
Oke, maka dia akan berhenti. Oke, dan untuk mengetahui hasil rekaman tersebut tadi saya sudah jelaskan, yaitu di sini, di yang kalian tetapkan di sini. Nah, kalian bisa lihat sebagai contoh, saya akan lihat hasil daripada tadi karena saya menyimpannya di unduhan. Nah, inilah hasil rekaman barusan. Coba kita lihat. Nah, inilah hasil rekaman tadi. Akan saya perlebar. Oke, saya rasa ini cukup. Oke, kita pergi ke pengaturannya lagi. Oke, dan itulah contoh cara menggunakan aplikasi Bandicam untuk pemula. Dan untuk pengaturan-pengaturan lainnya kalian bisa lihat video saya yang lainnya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.